Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islamnya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangi jalan kita sebagai umatnya menuju jalan yang benar, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jamiat Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu tabah atas semua ujian dan sabar dengan semua godaan yang ada pada saat ini dan hari yang akan datang, insya Allah. Pada kuliah subuh kali ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Lutfi yang sudah ada di hadapan kita sekarang ini. Namun sebelum masuk ke dalam acaranya, mari kita dengar dengan seksama dan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Gifari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa zal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim rutin kita, program dari DKM Masjid At-Taqwa ini.
Semoga menjadi bagian apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa mengingatkan untuk la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin. Semoga program ini menjadi bagian dari apa yang Allah ingatkan, bahwa ada amalan yang luar biasa, amalan yang sangat besar pahalanya, yaitu ketika seseorang senantiasa berupaya untuk mengajak orang lain untuk melaksanakan sedekah dan juga melaksanakan kebaikan dan juga melaksanakan perdamaian. Maka ketika ini semuanya dilakukan, faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain balasannya insyaallah adalah ajran azima, pahala yang sangat besar sekali. Jadi kita berpikir, kemudian juga DKM ya, bagaimana menyiapkan sarana kegiatan baik untuk anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Berpikirnya ini insyaallah ya, Allah akan balas dengan ajran azima, dengan balasan yang sangat besar sekali. Yang kedua tentunya menjadi bagian yang harus kita syukuri. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang bisa mengisi Ramadan dengan berbagai aktivitas amal soleh. Jadi ini tentunya bagian yang harus kita syukuri. Kita bisa duduknya kita di sini, kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, tentu akan ada balasan, akan ada pahala ya yang akan kita dapatkan. Itu semuanya insyaallah sudah menjadi pemahaman kita bersama. Dan utamanya juga kita berharap tentunya dari setiap ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala, tapi jauh dari itu adalah agar kita terhindar dari yang namanya ya siksanya Allah atau juga nerakanya Allah. Maka mintalah kita hidayah kepada Allah dari setiap kita membaca Quran. Allahumma ahdina bi hidayatil Quran. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan hidayah dari apa yang kita baca. Dan kita juga minta kepada Allah agar dari setiap hajat kita, ya, dari apa yang kita inginkan untuk kebaikan tentunya, waqbi hajatina bi fadilatil Quran, Allah kabulkan, ya, luluskan hajat-hajat kita dengan keutamaan daripada Al-Quran. Kita bersyukur pula pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang terhindar daripada kemunafikan, ya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya salat 2 rakaat ya, yang tentunya menjadi bagian yang sudah juga kita pahami adalah sangat berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu salat Isya dan subuh berjamaah. Maka ketika kita berupaya menghadirkan itu, ya maka kita insyaallah akan terhindar daripada sifat kemunafikan. Motivasi ini yang harus senantiasa hadir dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, sehingga kita pun terpacu untuk terus melakukan berbagai amal soleh dan kebaikan. Dan diantaranya pula yang harus kita syukuri jamaah rahimakumullah, bergeraknya kita di bulan suci Ramadan, menambahnya amal soleh kita di bulan suci Ramadan, tentu ada ikhtiar upaya kita, ya, pertambahan, karena nilainya memang berbeda, sudah kita pahami juga. Ketika kita melakukan, ya, itu luar biasa, ya, balasannya dilipat gandakan, bahkan yudhaifu liman yasha.
Nah, di antara amalan yang saya mengajak kepada para jamaah sekarang, misalkan nanti kita merenungkan yang pertama nanti setelah ba'da kuliah atau ta'lim ini, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, man sholat ghadata fi jama'ati summa qada yadhkurullah hatta taqlu'a syamsu. Siapa orang yang dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai matahari terbit. Ini Pak, jadi kita diperintahkan bagaimana ya, beres sholat subuh, berdiam, berzikir, insyaallah duduknya kita berzikir. Ya, maka kemudian sampai hatta tatlu'is syamsu summa shalla rak'ataini. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Kanat lahu ka'ajri hajjati wa umrah. Maka balasan pahalanya bagaikan ya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, ini menjadi bagian tantangan nih bagi kita, Pak. Ya enggak? Mau enggak kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Mau enggak pahala? Jadi enggak umroh tapi kita dapat pahala umroh. Jadi kita enggak haji tapi dapat pahala haji. Ya, siapa yang bilang Nabi? Ya, Rasulullah SAW. Nah, makanya menjadi bagian yang diikhtiarkan oleh kita dari setiap apa yang kita lakukan. Ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang sering waktunya juga ada. Dan sudah juga disampaikan oleh Pak Kiai begitu kan tentang sholat isyraq atau sholat syuruk. Ya, maka ini menjadi niatan buat kita semua setidaknya. Ya, kalau kita tidak bisa setiap hari, maka kemudian di setiap pekan, ya 1 minggu nah ya atuh, ya atau untuk setiap pekan, setiap bulan atau ayat begitu. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya Pak Hamzah begitu kan kita mau pulang juga ada api-api mualan ngopi begitu. Ya, nah, maka insya Allah begitu diniatkan untuk menambah ya amal soleh kita dan juga menjadi bagian bagaimana mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika kita melaksanakan sholat syuruk tadi. Jadi setelah nanti masuk waktunya, ya menjadi awal daripada masuknya waktu duha tadi itu, maka kita mengawali dengan sholat syuruk tadi. Nah, ini menjadi bagian yang mudah-mudahan ya bisa kita lakukan. Setidaknya di bulan suci Ramadan ini ya bisa ya kita lakukan. Karena sekali lagi pahalanya kita yakin ya dengan balasan pahala yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya bagaikan kita melaksanakan haji dan umroh, pahala dan haji dan umroh, masya Allah. Nah, makanya saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk membacakan bersama-sama tentang zikir, ya, dan ini insya Allah menjadi amalan buat kita. Dan juga tentu yang dimaksud dengan zikir al-madsurat adalah zikir-zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, zikir-zikir yang senantiasa ya didawamkan oleh Rasulullah SAW dan insya Allah menjadi kajian pada pagi hari ini. Memang diawali dari beberapa ayat-ayat pendek ya, yang sering juga ini insya Allah menjadi amalan buat kita. Tapi secara khusus ya kita mengamalkan ini tentunya yang masuk menjadi zikir di pagi hari dan mudah-mudahan juga menjadi sebuah kebiasaan di petang hari. Jadi Rasulullah SAW senantiasa memasuki pagi dia berzikir, ya kemudian masuki maghrib, menjelang maghrib beliau juga berzikir. Ini luar biasa. Ya. Baik, kita awali dari surat Al-Fatihah. Kita bersama-sama jemaah rahimakumullah. Ya, baru nanti masuk ke yang di kertas tadi. Ibu-ibu dikasih juga tolong kertasnya kalau masih ada. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. على di kertas. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. Nah ini jamaah rahimakumullah, zikir-zikir ini menjadi bagian yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Tentu menjadi bagian yang harus kita syukuri ketika kita ya mampu mengamalkannya. Ya, jadi ini menjadi bagian yang mudah-mudahan ya sekali lagi bisa dibacakan. Sekalipun kemudian ada ulama-ulama terdahulu menyusunnya yang posisinya berbeda-beda atau juga lafaznya ya masing-masing juga ada juga yang berbeda ya dan sebagainya karena sesuai dengan apa yang mereka dapatkan tentunya. Nah ini tidak usah diperdebatkan, mangga ya. Jadi yang benar adalah ya dizikirkan saja begitu, nggak usah diperdebatkan dan sebagainya. Kalau memang kemudian itu ya biasa mempergunakan ya yang apa namanya biasa kita bacakan, mangga. Tapi ya yang aneh kan diperdebatkan kemudian dia nggak berzikir. Ya, nah ini yang aneh. Nah makanya kita berupaya bagaimana kemudian melakukan ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya diantaranya adalah dalam pembacaan zikir. Bahkan tadi kenapa disebutkan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW ya setiap ba'da subuh begitu kan tidak keluar terlebih dahulu, bahkan berdiam diri begitu. Sahabat-sahabatnya yang lain pun seperti itu. Ya, walaupun berada di masjid, tapi kemudian sahabat-sahabatnya bercerita tentang apa namanya masa-masa jahiliyah begitu. Mereka ketawa, ya sambil senyum-senyum. Rasul mendengarkan aja. Aduh, dulu ya kita lagi jahiliyah kayak begini, ya kerjaan kita begitu, Pak. Ya sambil berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang lainnya, menyesal maksudnya. Ya, ada juga hal-hal yang lucu yang kemudian Nabi tersenyum saja mendengar itu. Ya, nah keluar ya Nabi dengan para sahabat itu. Ya artinya setelah terbit matahari tadi. Karena ini menjadi bagian yang tadi disampaikan bahwa sungguhnya man shallal ghada fi jama'ati ya salat subuhnya cuma berjamaah nih Pak. Ya, enggak bisa kita untuk salat syuruk tadi kalau subuhnya enggak berjamaah.
Kalau kita sholat di rumah begitu ya, nah itu nggak bisa tuh, syaratnya harus di masjid berjamaah. Tapi zikirnya memang enggak. Kita mau di rumah misalkan kebetulan ya ada kondisi lain kemudian nggak bisa berjamaah ya. Nah ini zikirnya jangan dilupakan. Banyaklah mangga sekarang ini yang sudah tersusun dengan bukunya ya. Artinya sekali lagi ya kita ambil saja zikir-zikirnya, nggak usah kemudian diperdebatkannya tadi misalkan ini dari siapa dan sebagainya. Karena ya memang Rasulullah SAW mengajarkan, mencontohkan seperti itu. Nah ini kan luar biasa. Jadi kenapa hari ini saya mengajak bareng-bareng begitu ya, artinya jelas ya apa yang tadi dibaca oleh jamaah rahimakumullah ada nilainya, ada balasannya. Ya mendengarnya pasti begitu kita dapat balasan. Tapi kemudian juga ketika kita melafalkannya, zikirnya, masya Allah, ya luar biasa. Jadi sekaligus juga mungkin menghindarkan ya rasa kantuk kita, rasa kemudian juga lelah kita mungkin ya luar biasa dengan kita melafalkannya. Ya waktunya kapan ini? Mangga. Ya bagusnya tadi kalau memang ba'da subuh. Tapi kalau seandainya ada ta'lim dan sebagainya, bisa kita sambil menunggu misalkan yang ta'limnya tidak sampai syuruk, kita nunggu baca sampai syuruk. Setelah itu ya sholat 2 rakaat baru kita keluar. Nah kemudian mau nggak bacanya di rumah? Mangga nanti boleh juga. Setelah duha misalkan beres duha. Ini kan menjadi satu program yang memang kemudian disiapkan, direncanakan secara individu ya, secara pribadi. Itu amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini ya harus benar-benar juga disiapkan, ditargetkan oleh kita. Jadi kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu ya beliau mengisi dengan bulan suci Ramadan, ya kita ya istilahnya belum ada apa-apanya. Luar biasa nih Pak Ketua DKM begitu kan, sampai di sini paling lama nih Pak. Ya terus terang saja kalau saya dari masjid-masjid yang lain, pokoknya untuk tarawehnya di sini luar biasa. Ya, iya. Yang lain itu berupaya secepat-cepatnya Pak sekarang dalam kondisi seperti ini. Tapi di sini alhamdulillah, ya luar biasa. Ya. Dan setelah itu kemudian malamnya ada qiyamul lail. Ya ada tahajud, masya Allah. Dan inilah yang bagaimana kemudian ulama-ulama terdahulu, ya Imam Syafi'i, Abu Hanifah misalkan kita baca dalam sejarahnya itu, sampai sholat subuhnya dia itu pakai wudu sholat isya. Bayangin coba Pak, ya jadi wudu nih sholat isya, kemudian sholat beres, setelah itu ya ibadah terus sholat dan sebagainya. Wudu untuk subuhnya itu pakai yang isya. Ya, kira-kira kita kuat mau apa? Ya, bahkan Imam Syafi'i begitu kan. 1 hari 2 kali menamatkan Quran. Teka bayang itu Pak. Gimana coba Pak? Namatin Quran pagi hatam, nanti sore ke malamin hatam. 1 hari 2 kali hatam Quran. Orang hatam mau. Ya enggak sabu lagi ya. Tapi kemudian punya semangat kita, punya target. Pokoknya harus 2 kali. Ya, harus 3 kali. Ya minimal sudah diniatkan seperti itu. Kemudian ya azamnya tadi itu dilakukan, karena memang waktunya, kesempatannya pasti diberikan oleh Allah, waktunya tadi itu. Ya jadi kalau kita berpikir lelah, capek, ya memang. Tapi kalau seandainya kita, kan hadisnya begitu Pak, siapa orang yang menahan kantuk capeknya, kan nanti Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat. Ya jadi Quran dan puasa akan memberikan pertolongan kepada kita. Bagi siapa? Ya Allah, dulunya tuh orang ya dia sudah menahan capek, kantuk dan sebagainya, berikan pertolongan. Ya, sambil dia bercapek-capek tapi kemudian masih. Jadi kalau memang taraweh nih, ya kemudian capek lelah, gimana caranya supaya segar dulu, supaya semangat dulu. Ya, begitupun ketika kita jadwal tilawah Quran, ya jadwal tadarus dan sebagainya. Gimana tuh supaya cenghar? Ya. Namun kudu ngopi begitu Pak kalau itu membuat cenghar kita. Tapi kemudian itu menjadi bagian yang ya disiapkan, direncanakan oleh kita. Begitu di malam hari ya, maksudnya yang ngopinya, lain pagi hari begitu. Ya. Nah ini
Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Apa maknanya jamaah rahimakumullah dari zikir-zikir yang kita baca ini? Yang pertama, nanti bagaimana kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya, bisa dilihat nanti dalam sebuah risalahnya begitu. Jadi asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini satu saja mungkin ya. Walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusur. Kami berpagi hari ini ya, berpagi pada keyakinan kami bahwa sungguhnya kerajaan hanya milik Allah. Nah itu. Ya, jadi yang memiliki ya segala apa yang ada di dalam semesta ini adalah milik Allah, dan itu perlu pernyataan diri. Gitu, Pak. Jadi kalau dulu anak-anak kita, mungkin kita yang masih bekerja juga suka mengucapkan Pancasila ya di hari Senin begitu kan. Itu kan menjadi satu nempel ya Pancasila tadi itu. Atau kalau di madrasah-madrasah itu ada ikrar. Jadi sebelum masuk ke kelas itu ada ikrar santri dan sebagainya. Nah itu harapannya kemudian menjadi satu. Nah begitu juga ketika kita menyatakan diri ini, ya kita sudah memahami, tapi kemudian perlu pernyataan tadi. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan ya dengan kalimat tadi bahwa kita menyatakan bahwa kerajaan hanya milik Allah. Ya, tidak ada sekutu bagi. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La syarikalah. Nah ini bunyi waktu syuruknya. Ya, jadi nanti bisa kita mulai satu aja ya. Jadi walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya, dan padanya tempat kembali. Dan keyakinan-keyakinan ini harus dihadirkan. Jadi alhamdulillah sudah masuk ya waktu syuruk, kita nanti bisa melaksanakan sholat sunat ya 2 rakaat ya kepada ibu-ibu. Ya insyaallah kita bisa punya wudu begitu kan, dijaga. Baru nanti kita keluar dari masjid. Insya Allah ini menjadi amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pahalanya tadi ya bagaikan kita haji dan umroh. Ya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Billahi fisabilillah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh segerakan aja kan.